ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membalas ejekan Bung Toel melalui unggahan adem ayem. Hal ini terkait dengan ledakan komentator bola itu saat Shin Tae-yong promosikan restoran ayam. Diketahui sebelumnya, Bung Toel sempat mengunggah video Shin Tae-yong yang tengah mempromosikan restoran ayam. Ia kemudian mengejek Shin Tae-yong yang lebih cocok jualan. Unggahan Bung Toel sontak menuai berbagai respons dari para supporter bola. Tak sedikit yang menyebut Bung Toel mulai menyerang Shin Tae-yong ke ranah pribadi. Soal unggahan Bung Toel, Shin Tae-yong tak membalas secara langsung. Beberapa jam kemudian, ia malah mengunggah fotonya bersama seseorang yang mengangkat jersey bertuliskan Shin Tae-yong FC. Daripada membalas Bung Toel yang mengejeknya lebih cocok berjualan, Shin Tae-yong lebih memilih mengunggah kontribusinya dalam sepak bola Indonesia meski sudah dipecat PSSI ya. Sebelumnya, JJ penerjemah Shin Tae-yong sempat geram dan membalas sindiran Bung Toel. Hal ini tampak dalam unggahan di Instagram Story JJ. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau, setidaknya di mata Anda bisa tidak baik. Dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa masih belum puaskah? Tulis JJ. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde terang-terangan ngaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Tetapi dia mengaku masih bertekad ingin menembus skuad timnas Belanda. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran, pemain berusia 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname. Hanya saja Jadon Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Belanda. Dengan begitu, Jadon Oosterwolde mengaku bahwa membela negara lain tak ada di rencananya saat ini. Dia pun memutuskan menunda memberi jawaban kepada dua negara itu. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, tetapi saya lebih memilih Indonesia. Mereka sekarang sedang mencari berkas saya, ujar Jadon Oosterwolde. Babak baru timnas Indonesia dimulai. Tim berlogo Garuda dinakodai satu di antara legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Patrick Kluivert punya rekam jejak mentereng ketika masih aktif sebagai pemain. Ia bermain untuk klub sekelas Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Kebintangannya itu diharapkan bisa menular untuk perjalanan timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia juga bakal menjadi daya tarik tersendiri, termasuk bisa membuat pemain-pemain yang punya garis keturunan Indonesia di negara lain mau bergabung ke tim merah putih. Salah satunya adalah Ian Maatsen, pesepak bola papan atas di Eropa. Ian Maatsen kini berstatus pemain Aston Villa, memiliki harga pasar mencapai 32 juta euro atau setara 534 miliar rupiah. Harga pasarnya dijamin meningkat jika pemain yang membawa Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 sampai 2040 ini berhasil menjadi pemain reguler Aston Villa, plus bersinar di timnas Indonesia. Maatsen sudah 15 kali membela Aston Villa di Premier League musim ini. Ian Maatsen piawai bermain di sektor sayap kiri permainan. Pemain berusia 22 tahun ini masih mengutarakan hasratnya untuk membela Belanda, tetapi kesempatan tak kunjung datang. Jika Kluivert berhasil membujuknya, bukan tidak mungkin Maatsen bakal menutup pintu ke Belanda dan beralih ke Indonesia. Mari membayangkan kekuatan sektor sayap kiri Indonesia dengan keberadaan Ian Maatsen, padahal juga masih ada Calvin Verdong. Quentin Jacoba mengumumkan ditunjuk sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Hal tersebut dia umumkan dalam akun Instagram Story miliknya, Senin. Sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih fisik, tulis Jacoba. Jacoba juga memasang foto pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan dua asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzar.
Perlu diketahui, Jacoba merupakan pria berdarah Belanda. Namun saat masih aktif bermain, dia lebih memilih untuk memperkuat timnas Curaçao. Di sana sempat dilatih Kluivert. Usai pensiun, Jacoba juga pernah menjadi tangan kanan Kluivert di klub Turki Adana Demirspor. Selain itu, Jacoba juga pernah mengemban jabatan sebagai asisten pelatih Nats Breda 2021 sampai 2022. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa naturalisasi oleh Romeni tinggal menunggu pengambilan sumpah. Berbeda dengan Jairo Ridwald yang masih proses. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert sempat mengatakan jika dirinya telah berbicara dengan beberapa pemain diaspora, salah satunya Jairo Ridwald. Saat ini ia tengah berjuang agar proses naturalisasi tersebut bisa dipercepat. Menanggapi pernyataan Kluivert, Erick membenarkan ada upaya tersebut, namun tidak disebutkan jumlah pemain diaspora yang sedang didekati. Saya rasa Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin. Salah satu pemain yang respons itu Jairo Ridwald, tapi kembalikan proses. Kalau Ole sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke Kedutaan Besar Belanda, tinggal mengambil sumpah. Jadi kalau Jairo masih proses, kata Erick. Sehubungan dengan kans adanya penambahan pemain, Erick menjelaskan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mulai melakukan pemantauan sejak bulan depan. Seperti yang disampaikan Coach Patrick, bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional. Untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, beliau akan menghubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga. Ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, dan lain-lain. Jadi tentu timnya akan memantau seksama sesuai target-target. Tutup Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat kejutan dengan tidak hanya memanggil bek kelas Eropa Jairo Ridwald, tetapi juga berencana untuk segera menaturalisasi dua pemain berdarah Indonesia, Ian Maatsen dan Pascal Struijk, guna memperkuat lini belakang timnas. Setelah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu, Patrick Kluivert diyakini langsung bergerak cepat untuk merealisasikan rencananya, ujarnya. Tim scouting PSSI saat ini tengah berada di Inggris untuk memantau perkembangan Ian Maatsen dan Pascal Struijk yang berkarir di sana. Tak hanya itu, mereka juga tengah mencari peluang untuk mendekati sejumlah pemain diaspora lainnya yang tengah berkarir di Liga Inggris. Namun, ada satu nama yang lebih mengejutkan yang turut masuk dalam radar PSSI. Selain Maatsen dan Struijk, bek Sunderland, Jensen Selk, yang juga berdarah Indonesia, ternyata menjadi incaran selanjutnya.